minggunya si pelaku ini berjanji akan mengantarkan kendaraannya ke rumah si korban. Kemudian si korban ini mengirimkan alamat Sherlock ke si pelaku. Tetapi setelah dikirim Sherlock pagi masih centang satu, siang masih centang satu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nusantara dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya di channel Agama Hanadi. Mudah-mudahan hari ini kita masih selalu mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sobat Nusantara yang berbahagia, semalam saya baru saja kedatangan tamu tak diundang dari Kabupaten Banjarnegara. Pada intinya dia bercerita baru saja tertipu lah. Jadi modus operandi penipuan ini bermula dari adanya iklan penjualan kendaraan roda 4 di Facebook. Kemudian si korban ini merasa tertarik, kemudian menghubungi atau chat ke pemilik akun Facebook ini. Setelah chat kemudian bertukar nomor WA, akhirnya kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian terjadi kesepakatan jual beli kendaraan roda 4. Sebagai bukti penguat dari si pelaku ini, si pelaku itu mengirimkan scan atau foto KTP si pelaku. Akhirnya si korban ini percaya, kemudian melakukan transaksi dan akhirnya transfer uang kalau nggak salah sekitar 4 kali lah, hingga total yang sudah ditransfer itu nilainya sekitar 10 juta rupiah. Kemudian ketika transfer yang terakhir itu malam minggu, kemudian minggunya si pelaku ini berjanji akan mengantarkan kendaraannya ke rumah si korban. Kemudian si korban ini mengirimkan alamat Sherlock ke si pelaku. Tetapi setelah dikirim Sherlock pagi masih centang satu, siang masih centang satu juga, akhirnya sampai sore. Jadi ternyata nomor WA-nya diblok, kemudian Facebooknya juga sudah tidak aktif lagi. Akhirnya si korban ini merasa tertipu. Jadi kemudian dia melacak ke alamat KTP yang KTP si pelaku ini. Nah, kemudian setelah sampai di tempat pelaku, kemudian diantar oleh perangkat desa. Ternyata di sana itu orangnya sudah tidak ada di lokasi, jadi dia ngekos di suatu tempat. Nah, kemudian akhirnya dilacak juga ke tempat kos-kosannya, tetapi yang bersangkutan ditunggu sampai malam, sampai jam 11 itu tidak pulang, yang katanya sedang kerja tapi tidak pulang. Apakah ini yang melakukan penipuan itu benar orang yang ada di dalam KTP, atau memang ada orang lain yang memanfaatkan KTP-nya? Sebab informasi dari perangkat desa, dari Pak Kadus yang menunjukkan alamat itu, yang bersangkutan pernah datang ke desanya dan mengurus KTP yang katanya KTP-nya hilang. Jadi sampai hari ini masih dalam
proses pelacakan apakah pelakunya benar-benar orang yang berada di dalam KTP itu, atau memang ada orang yang nemu KTP-nya yang bersangkutan kemudian dimanfaatkan, digunakan untuk melakukan penipuan. Jadi saran saya memang kita sebaiknya tidak usah melakukan transaksi jual beli secara online, terutama transaksi personal, transaksi pribadi yang tidak ke perusahaan-perusahaan yang bonafit. Jadi kalau antar perorangan personal itu sebaiknya dihindari, apalagi jika orang yang melakukan penawaran itu kita tidak pernah mengenal sebelumnya, karena ini sangat beresiko. Jadi bisa jadi mereka itu adalah kelompokan para penipu, sehingga yang dirugikan kita sendiri. Seperti kasus tamu yang dari Banjarnegara itu yang katanya sudah transfer 10 juta. Uang 10 juta ini nilainya tentu tidak sedikit lah ya. Jadi untuk kita berhati-hati, dan perlu diketahui bahwa informasinya transaksi totalnya adalah senilai 25 juta, dan itu sudah transfer DP itu 10 juta, dan sampai dengan waktu yang dijanjikan orangnya itu tidak muncul, tidak mengantar barangnya, tidak mengantar kendaraannya. Oleh karena itu sekali lagi saya mengingatkan kepada semuanya saja untuk lebih berhati-hati melakukan transaksi online, terutama dengan person atau dengan perorangan yang kita memang tidak mengenal sebelumnya. Kalau misalnya transaksi online dengan perusahaan-perusahaan yang bonafit sih insya Allah tidak masalah, tapi ini yang berkaitan dengan perorangan ya, karena bisa jadi yang bersangkutan melakukan penipuan seperti yang terjadi pada tamu yang datang ke tempat saya. Nah, mungkin termasuk modus baru, jadi mudah-mudahan kita bisa menghindari transaksi-transaksi yang memang dalam penawaran kelihatannya menarik, murah, tetapi ternyata mengandung unsur penipuan sehingga kita yang dirugikan. Jadi kalau misalnya kita kehilangan KTP, kita harus segera lapor ke pihak berwajib agar kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan hilangnya KTP kita itu, kita tidak akan terkena masalah. Kemudian kalau memang kita terpaksa harus bertransaksi secara online dengan person atau dengan perorangan, yang penting kita jangan mau untuk diminta transfer uang. Jadi kalau ada barang ada uang, jadi jangan sampai kita dengan mudahnya mentransfer uang sementara barangnya belum ada. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, mari kita berhati-hati untuk tidak mudah melakukan transaksi online dengan person atau perorangan yang kita memang belum mengenal sebelumnya. Jadi kalau transaksi dengan perusahaan-perusahaan bonafit insya Allah aman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.